Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang pembuatan video tutorial. Ya, pada kesempatan ini saya akan membuat video tutorial yakni untuk modul 9, yaitu membuat aplikasi Windows menggunakan pemrograman C++ ini. Oke, apapun aplikasi yang akan saya bikin pada kesempatan kali ini adalah aplikasi kalkulator sederhana, yaitu tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Oke, yang pertama saya sudah membuat new projectnya, itu tentang Windows Form Application. Jadi yang pertama saya akan mendesain dulu tombol-tombol dan juga text box yang nantinya akan kita pakai untuk penggunaan ataupun pembuatan program ataupun aplikasi ini. Oke, baik, yang pertama sekali saya kasih dulu untuk text boxnya. Nah, untuk text boxnya ada di sini. Pertama saya akan buatkan di sini. Nah, untuk text box ini untuk menginputkan angka yang nantinya bakal kita manipulasikan. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan button. Nah, jadi buttonnya yang akan kita gunakan ada 5 button. Button 1, jadi ini langsung V. Saya kopikan saja dan paste. Dan ini button kelima. Button pertama yang akan kita buatkan adalah, kita properties dulu. Nah, button pertama ini yang akan kita gunakan adalah penjumlahan. Nah, di sini saya ganti dulu untuk ukurannya. Untuk ukuran saya kasih 18. Nah, kemudian yang kedua, button yang kedua ini saya buat adalah pengurangan. Nah, untuk size-nya saya kasih 18, kemudian saya bold. Nah, kemudian untuk button ketiga itu tentang perkalian, juga untuk size-nya saya kasih 18 juga. Nah, kemudian button keempat ini saya kasih pembagian. Untuk fontnya kita kasih 18 juga. Oke. Dan yang kemudian kelima, button kelima ini adalah sama dengan untuk size-nya 18. Oke. Nah, kemudian kita perlukan untuk mengubah name dari si text box ini. Untuk name-nya sendiri kita ganti dengan txtb. Oke, selesai untuk desain. Jadi kita udah punya text box di sini untuk menginput angka. Kemudian operasi yang pertama aritmatikanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga yang terakhir adalah sama dengan. Nah, pertama sekali kita akan mulai ngoding. Untuk ngodingannya di program once-nya kita perlu, karena ini adalah perhitungan, jadi kita butuh include library perhitungan, yaitu math.h. Kemudian kita deklarasikan juga variabel-variabel yang akan kita gunakan, yaitu double answer, kemudian a dan b. Nah, kemudian integer flag. Nah, flag ini berfungsi untuk sebagai penanda pengurangan, penjumlahan, perkalian, pembagian. Nanti akan kita kasih flagnya masing-masing. Oke, selesai untuk membuat flag. Nah, kemudian kita bakal menambahkan yang pertama untuk event dari si penjumlahannya dulu. Nah, untuk event penjumlahan
dia ada di sini. Jadi kita gunakan penjumlahannya, itu kita kasih tanda dengan flagnya sama dengan 1. Kemudian B nya sama dengan double titik 2, kita parse di sini, parse. Nah, jadi dari txtb nya ke teks, txtb ke teks. Nah, kemudian answernya sama dengan tentu A plus B. Ini untuk penjumlahan. Nah, kemudian untuk pengurangan, kita lanjutkan ke pengurangan. Pengurangan kita kopikan saja, ini flagnya sama dengan 2. Nah, B-nya float. Kita ganti tipe datanya float di sini. Kemudian parse-nya txb teks. Kemudian untuk answer-nya, nah untuk di answer di sini bakal kita manipulasi lagi nanti. Kemudian di perkalian flagnya sama dengan 3. Kemudian B nya double parse txb teksnya. Kita Ctrl C ke sini. Nah, ini untuk perkalian. Nah, yang kemudian pembagian, untuk pembagian B nya double juga, ini kita kasih flag sama dengan yang keempat. Kemudian B nya double. Nah, sudah selesai untuk event dari si perkalian, pengurangan, penjumlahan, pembagian. Nah, kemudian sekarang kita masuk di event si text box-nya. Nah, untuk event di text box, codingannya itu integer temp, kemudian if jika integer 32, maka di sini kita kasih try parse. Nah, kemudian parsenya adalah txtb tadi, kita akan parse ke teks. Nah, kemudian kita tambahkan temp di sini. Kemudian untuk a nya sama dengan float titik 2 parse jadi dari txtb ke teks juga di sini. Oke, selesai untuk text box-nya. Nah, sekarang yang paling banyak kita coding adalah di sama dengannya. Nah, jadi di sama dengan if, nah agar ini berjalan a nya harus sama dengan 0 dan b nya juga harus sama dengan 0. Kemudian txtb kita ini kalau nantinya teksnya tidak diisi, kemudian kita menekan tombol sama dengan, maka yang harus kita gunakan adalah pemberitahuan enter number. Nah, kemudian kita masuk ke pernyataan. Jadi if flag 1, jadi kita pilih jika flagsnya 1 tadi itu penjumlahan, if flag 1 maka answernya sama dengan A tambah B. Kemudian txtb nya kita ubah ke teks juga, kita convert ke string. Jadi ini adalah answernya. Kemudian else if flagnya sama dengan 2, maka answernya A kurang B kurang C A, B kurang A. Nah, kemudian else if nya yang ketiga,
if flag-nya sama dengan 3, itu tentang perkalian tadi, perkaliannya B kali A, text convert-nya to string. Kemudian else if flag sama dengan 4, maka answernya tentu B, flag 4-nya kita tambahkan juga di sini. If A sama dengan 0, maka message box-nya akan muncul sebuah alert nanti, show zero-nya error, seperti itu. Kemudian untuk answernya sama dengan B bagi dengan A. Kemudian text tb-nya kita convert juga menjadi string. Nah, ini untuk sama dengannya udah kita kasih, even di sama dengannya. Nah, kemudian perlu kita tambahkan di sini integer temp nya, kemudian if integer 32, maka akan di try parse dari txtb ke text, kemudian ke temp-nya, nah kemudian A-nya sama dengan float parse, kemudian txtb ke text. Nah, di sini udah codingnya sudah hampir selesai. Jadi sekarang coba kita jalankan saja programnya, apakah menemukan error atau tidak. Nah, di sini ada error, kita cari dulu errornya di mana. Ini integer temp parse float. Nah, karena ini sudah ada sama ya. Oke, sekarang coba kita hapus ini, kita running lagi, masih ada nemu error. Ini harus teks huruf besar. If A, maka di sini B-nya sama dengan 0. Nah, kemudian kita cari lagi 0. Nah, di sini titik koma. Nah, kemudian di sini juga kita coba running lagi, apakah masih ada errornya. Nah, sepertinya di sini butuh titik koma, dan titik koma di sini. Oke, program sudah dapat berjalan. Jadi sekarang kita langsung coba saja. 1 tambahkan dengan 2 sama dengan 3, kurang dengan 2 sama dengan 5, dikali dengan 2 sama dengan 7. Oh, di sini salah, nanti kita perbagi lagi. 7 dibagi dengan 2. Masih di sini perkalian dan juga pembagian masih memiliki hasil yang kurang efisien. Jadi yang berjalan masih 9 tambah 1 sama dengan 10. 10 dikurang 5 sama dengan harus kita perbaiki lagi di sini eventnya.
tadi berarti dia di unsurnya